Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Wah, pasti kalian semua pada sehat ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan juga PPKN. Nah, anak-anak semua jangan lupa ya kita tetap menerapkan 5M. Nah, M yang pertama itu selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menghindari keramaian dan mengurangi mobilitas. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materinya mengenai penggunaan huruf kapital dan tanda baca titik dalam sebuah kalimat berita. Di sini adik-adik kita ketahui dulu ya apa yang dimaksud dengan tanda titik dan juga fungsinya. Nah, di sini fungsi tanda titik ini yang paling utama dan paling umum ini dipahami oleh banyak orang yang merupakan sebagai penanda berakhirnya suatu kalimat. Nah, tanda titik ini digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan ataupun seruan. Nah, contohnya ini ada yang pertama ada nenekku meninggal 2 bulan yang lalu, titik. Ini tuh kayak semacam sebuah kalimat. Jadi kalau kalimat itu harus diakhiri dengan sebuah titik. Nah, selanjutnya ada tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia, baru titik. Selanjutnya di sini ada gadis cantik itu bukan kekasihku atau bukan temanku. Nah, titik. Terus selanjutnya ada Rais melakukan teknik melukis buku-buku berdasarkan pengalaman pahitnya. Di sini apa yang dimaksud dengan kalimat berita? Kalimat berita merupakan salah satu jenis kalimat berita pemaparan yang mengenai suatu informasi ataupun informasi tertentu. Nah, di sini juga ada ciri-ciri kalimat berita. Nah, yang pertama ini ada kalimat berita diawali dengan huruf kapital dan diakhiri juga dengan tanda titik. Selanjutnya ada jika disajikan dalam bentuk lisan, intonasi kalimat berita ini bersifat datar ataupun netral. Nah, ciri selanjutnya ada kalimat berita berisi pemberitahuan atau informasi tertentu, dan kalimat berita ini harus disertai dengan fakta-fakta yang nyata. Nah, di sini ada contoh sebuah berita yang berjudul remblong sebuah mobil mewah menabrak pembatas jalan. Nah, isi beritanya ini Ibu bacakan ya. Telah terjadi sebuah kecelakaan hebat kemarin malam di Jalan Tol Cipali pada tanggal 4 Maret 2015. Sebuah mobil mewah ini dikemudikan oleh seorang anak muda yang bernama Agus. Ia mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas 120 km per jam. Titik. Nah, selanjutnya mobil bernomor polisi B3641AH itu menabrak sebuah pembatas jalan sebab mengalami remblong pada mobilnya. Nah, mobil Ferrari ini berwarna merah itu untungnya tidak membuat kecelakaan hebat karena pada saat itu Tol Cipali terlihat macet dan arah sebaliknya. Selanjutnya di sini untungnya dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, hanya saja sang pengemudi yang mengalami luka berat dan kini masih dirawat di rumah sakit terdekat. Nah, setiap kalimat ini biasanya harus diakhiri dengan tanda titik ya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai mata pelajaran matematika, materinya bangun datar pada persegi panjang. Nah, kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan persegi panjang. Nah, persegi panjang adalah bangun datar 2 dimensi yang memiliki 2 pasang sisi sejajar yang panjangnya itu sama dan memiliki 4 sudut siku-siku. Nah, di sini juga ada ciri-ciri dari persegi panjang. Yang pertama itu memiliki 4 sisi, di mana 2 sisi yang saling berhadapan yaitu sama panjang dan memiliki 4 sudut sebesar 90 derajat. Memiliki 2 sumbu simetri lipat dan juga putar, dan memiliki 2 diagonal atau garis melintang yang sama panjang. Nah, di sini ada contoh dari persegi panjang. Nah, persegi panjang ini memiliki panjang yang sama. Misalnya dari
sudut A ke B dan juga C ke D. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai mata pelajaran TPKN dengan materinya cara menggunakan bahan atau bahan buatan dan juga alatnya untuk membuat suatu karya hiasan. Nah, di sini ada contoh karya hiasan. Yang pertama ini contohnya membuat kerajinan dari sabun. Nah, alat dan bahannya itu yang kita butuhkan, yang pertama pasti membutuhkan sabun mandi yang masih baru. Selanjutnya ada pensil dan juga alat ukur tajam atau ujung pasir atau pisau, dan juga bisa menggunakan kuas halus. Nanti kita bisa ukir semenarik mungkin, dan di sini juga ada contoh yang udah jadinya, bisa dibikin ikan atau bunga, buah-buahan atau yang lainnya. Selanjutnya di sini ada kerajinan dari kain flanel. Nah, alat dan bahannya ini yang dibutuhkan yang pertama itu ada gunting, jarum, penggaris, kain flanel, lem, dan juga benang. Nah, kerajinan kain flanel ini kita bisa bikin semenarik mungkin, seperti buat gantungan, tas ataupun dompet. Nah, selain yang di sini contohnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat adik-adik pelajari. Apabila ada yang ditanyakan, nanti bisa tulis aja pertanyaannya di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.